Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 16 September 2020 kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, anak-anak, kita perhatikan materi pada hari ini. Yang pertama adalah sifat akar persamaan kuadrat. Jika ada sebuah akar persamaan kuadrat yang dituliskan dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, Ibu ulangi, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A adalah koefisien dari variabel X kuadrat, B adalah variabel koefisien dari variabel X, dan C adalah konstanta. Maka dari persamaan kuadrat ini, kalau kita faktorkan akan menghasilkan akar-akar X1 dan X2 yang pada pertemuan minggu lalu sudah kita pelajari. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 cara ya. Apa saja? Benar, memfaktorkan. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, tanpa kita memfaktorkan, tanpa kita melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus kuadratik, artinya tanpa menyelesaikan persamaan kuadrat terlebih dahulu, kita dapat menentukan penjumlahannya dengan rumus min B per A dan perkalian dari akar-akarnya dengan rumus C per A. Oke. Lihat contohnya. Pada persamaan 2x kuadrat min 11x tambah 12 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. X1 tambah X2, 2x1 kali 2x2. Lihat, dari persamaan kuadrat didapat A-nya 2. Apa itu A? A adalah koefisien di depan variabel X kuadrat. Berarti A itu adalah angka di depan X kuadrat. B adalah angka di depan X. C adalah konstanta. Maka A-nya 2, B-nya negatif 11, dan C-nya 12. Yang ditanya yang pertama X1 tambah X2 ini nggak usah difaktorkan. X1 tambah X2 rumusnya min B per A. Berarti rumusnya min B per A masukkan, B-nya adalah negatif 11, A-nya adalah 2. Maka min 11 per 2. Hasilnya adalah 11 per 2. Karena min sama min jadinya plus, dikalikan 11 per 2 disederhanakan menjadi 51 per 2. Untuk soal yang kedua, 2x1 kali 2x2, 2 kali 2, 4 ya. Maka x1 kali x2, x1 kali x2. X1 kali x2 dirumuskan dengan C per A. Maka 4 kali C-nya 12, A-nya 2, 4 kali 12 per 2. Boleh ini dicoret 4 dibagi 22, boleh ini dikalikan. 4 kali 12, 48 dibagi 2, maka hasilnya adalah 24. Cukup paham ya? Kita lanjutkan. Ini juga sama, lihat pada persamaan X kuadrat ditambah 9X dikurang 21 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar berikut. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat seper X1 tambah seper X2. Dari soal didapat bahwa nilai A-nya adalah 1, angka di depan X kuadrat. Nilai B-nya adalah positif 9, nilai C-nya adalah negatif 21. Kita cari dulu hasil jumlahnya. X1 tambah X2 min B per A. B-nya 9, berarti min 9 per 1, hasilnya min 9 ya. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 C per A, 21 per 1, maka hasilnya adalah min 21. C-nya negatif ya. Oke. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ini kita rapihkan dulu, kita buat dulu bersusunnya ya.
X1 kuadrat itu X1 kuadrat tambah 2X1 tambah X2 kuadrat nih. Jadi kalau ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, maka rumusnya X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 X2. Tinggal kita masukkan X1 tambah X2 negatif 9, ini ya, dikuadratkan X1 kali X2 negatif 21. Negatif 9 dikuadratkan positif 81, negatif kali negatif positif, 2 kali 21, 42. Maka hasilnya adalah 123. Oke, sebentar. Oke, perhatikan. Yang berikutnya adalah 1/X1 tambah 1/X2. Nah, ini lihat penyebutnya kan berbeda ya. Berbeda apa? Berbeda tanda. Berbeda variabel. Ini X1, ini X2. Maka ini kalikan. X1 kali X2, X1 kali X2 ya. X1 kali X2 dibagi X1 hasilnya X2. X1 X2 dibagi X2 hasilnya X1. Maka pembilangnya X1 tambah X2, penyebutnya X1 kali X2. Tadi X1 tambah X2 negatif 9 ya. Kemudian X1 kali X2 negatif 21. Negatif 9 per negatif 21 disederhanakan jadi 3/7. Min sama min jadi plus ya. Oke, kita lanjutkan. Menyusun persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat baru, jika diketahui akarnya adalah X1 dan X2, maka rumusnya adalah X min X1, X min X2. Oke, perhatikan. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Maka X1-nya 7, X2-nya negatif 4. Masukkan ke dalam rumus X min X1, X min X2 sama dengan 0. X1-nya kita ganti dengan 7, X2-nya kita ganti dengan negatif 4 ya. Negatif kali negatif positif ya. Maka X min 7, X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini diapain? Ini dikaliin. X kali X kuadrat, X kali 4, 4X, min 7 kali X, min 7X, kemudian min 7 kali positif 4, negatif 28. Sederhanakan yang variabelnya sama 4X dengan 7X, 4 dikurang 7, 3 ya. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Cukup paham ya nak ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar persamaan. Kalau 3 lebihnya berarti ditambah 3. Kalau 3 kurangnya berarti dikurang 3. Oke. Nah, persamaannya adalah X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0, kita faktorkan terlebih dahulu. Maka dapatlah hasilnya X1-nya 2, X2-nya positif 4. Kalau sudah dapat, maka persamaan kuadrat baru kan tadi dalam Y ya. Maka Y1 adalah X1 ditambah 3, 2 tambah 3, 5. Y2-nya adalah X2 ditambah 3, 4 tambah 3, 7. Maka persamaan kuadrat barunya dirumuskan Y min Y1 kali Y min Y2. Kok tadi X min X1 sama aja? Masukkan nilai Y1-nya 5, nilai Y2-nya 7. Kalikan Y kali Y kuadrat, Y kali min 7, min 7Y, min 5 kali Y, min 5Y, min 5 kali min 7 positif 35. Maka hasilnya adalah Y kuadrat min 12Y, min 12Y tambah 35 sama dengan 0. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Silahkan materinya dicatat di buku catatan, kerjakan soal latihan dalam Google Form, tetap semangat belajar. Pekan depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.